maaf, beribu maaf. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala kepada Habib, kepada Kiai. Mohon maaf, gak sopan, gak layak. Tapi ini kenyataan. Apa hukumnya menikahkan perempuan yang sedang hamil, Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya Pak Kua nggak pernah nanya berapa bulan ya, nggak pernah. Maka dinikahkannya saja. Karena kita pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang jadi masalah bukan akad nikahnya, yang jadi masalah setelah anak lahir. Setelah anak lahir nggak boleh pakai bin bapaknya, binnya ke ibunya. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Ini anak saya, Pak Ustadz. Sudah tes DNA ke Singapura, ini anak saya. Dalam penetapan nasab nggak bisa pakai DNA, nggak bisa menetapkan nasab. Tapi ini anak saya, nggak bisa. Kenapa nggak diakui? Karena kertas nggak diakui KPU, nyoblos sebelum hari H. Sampai di sini paham? Kalau bapaknya, tolong fokus ke yang kedua. Kalau bapaknya meninggal, si anak nggak dapat warisan. Kalau si anak meninggal, si bapak nggak dapat warisan. Yang paling mengerikan, ternyata si anak perempuan 20-25 tahun akan datang, dia mau nikah, kamu nggak bisa mewalikannya karena kamu bukan bapaknya. Itu yang paling menyakitkan. Mau jujur takut, mau ngaku nggak enak, mau dinikahkan nikah nggak sah. Jalan solusinya gimana? Ngomong ke Pak Kua, Pak Kua mohon maaf, nanti saya pura-pura mencret ya. Kata Pak Kua, bukan kau yang pertama, yang lain gitu juga. Akhirnya Pak Kua yang menikahkan. Zawwajtuki, aku nikahkan engkau, bima wakkalani fulan, karena si fulan. Nggak ada yang mewakilkan, karena fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan, wali hakim Pak Kua adalah menjadi wali bagi perempuan yang nggak punya wali. Bayangkan itu, pikirkan. Makanya zina ini efeknya multi efek, sistemik, efek domino. Batu domino kalau disusun senggol satu, runtuh semuanya, hancur semuanya. Laki-laki calon suaminya bisa curiga, kenapa enggak bapakmu enggak mewalikanmu? Ujung-ujungnya dia lihat, kenapa hidung kalian beda? Nauzubillah. Yang lalu-lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Yang akan datang kita perbaiki bersama, kita selamatkan anak-anak kita ini insya Allah, selamat dari perbuatan. Lalu kemudian setelah anak lahir, ketika anak lahir, bisikan pertama di telinga sebelah kanan. Waktu anak saya lahir, Mizian Hazik Abdillah, waktu itu saya belum viral. Saya datang ke rumah sakit, datang perawat bidannya nanya, mau ngapain mas? Katanya. Saya nggak pakai peci. Saya kalau nggak pakai peci, pakai baju kemeja, disangka orang mahasiswa semester 7. Saya bilang, saya mau, anak saya baru lahir, kebetulan tanggal 1 Muharram. Saya lagi ceramah nyambut 1 tahun baru, pulang-pulang dia udah lahir. Maka tolong nanti bayinya dipegang begini, kepalanya di sebelah kiri, azannya di telinga kanan. Bisa azan kan katanya. Tapi alhamdulillah, artinya bidan-bidan kita walaupun dia nggak mondok, nggak sekolah agama, tapi sudah diajarkan ternyata mesti diazankan. Saya azankan. Azan untuk anak bayi nggak sama dengan azan masjid. Ini sekarang banyak yang ketukar-tukar ini. Azan yang mestinya untuk masjid dipakai untuk bayi. Kalau untuk masjid itu suaranya lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau untuk bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak yang untuk bayi dipakai ke masjid. Makanya orang nggak ke masjid. Pas ditanya, sampean orang lu ngonang masjid? Iku untuk bayi. Bisikan ke anak kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke telinga,
ditangkap oleh otak sampai ke tangkai jantung, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke tangan, masuk ke kaki, masuk ke sumsum, masuk ke otak. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Makanya ketika dia naik pesawat, ketika pesawat itu mulai goncang, yang keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar. Ketika black box, kotak hitam, pesawat meledak, kotak hitam ditemukan, diputar lagi. Apa teriakan mereka ketika dalam pesawat? Satu kalimat serentak, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun ketika mati itulah kalimat terakhir, insyaallah. Jangan sampai waktu kita mau sakaratul maut, pas didekatkan telinga teman tanya, bukan la ilaha illallah yang keluar, udah ngopi belum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya simpel sederhana, tapi itu ajaran Islam. Setelah anak lahir diambil kurma, lalu dikunyah airnya, dimasukkan ke mulut bayi, namanya tahnik. Ingat baik-baik, pakai hak, tahnik. Ini banyak nih yang belum ngaji, baru-baru hijrah. Ustaz Somad tolong anak saya di teknik. Tahnik. Emang teknik sipil? Tahnik. Datang Asma membawa anaknya Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, anak pertama yang lahir setelah hijrah di Madinah. Nabi mengunyahkan kurma. Dan anak-anak kita biasanya kalau ditanya, kenapa dikasih kurma? Kenapa dikasih cairan kurma? Jangan nanya-nanya, itu sunnah Nabi. Jangan nanya Bani Israel. Banyak tanya Yahudi. Diteliti oleh Ain Shams University Kairo. Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentrem adalah rahim. Bayi ketika berada di dalam rahim, walaupun di Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali, tapi bayi tetap tenang. Walaupun ibunya mengandung di kutub selatan, nggak ada bayi yang keluar jadi es batu. Tapi begitu dia keluar ke dunia, maka dia menggigil kedinginan. Untuk menghangatkan badannya, apa mau dikasih bandrek? Maka dikasih cairan kurma. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menjelaskan itu? Anak-anak muda kita dari Fakultas Kedokteran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Anak yang lahir ini tergadai. Kalau STNK BPKB kita tergadai, ada uang, kita tebus. Surat tanah kita tergadai, kita tebus. Anak kita yang tergadai ini kita tebus dengan 3. Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Gak bisa hari ke-7, uang belum ada, mertua belum. Hari ke-14. Hari ke-14 belum sanggup Pak Ustadz, gaji 13 belum cair. Hari ke-21. 7, 14, 21. 21 pun belum ada duit Pak Ustadz. Ya udah nggak usah lihat kalender lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, boleh mengakikahkan diri setelah dewasa. Jadi Bapak Ibu yang belum akikah, nanti tolong pulang dari sini cari kambing. Tapi jangan undang saya, karena saya dari sini langsung ke airport pulang. Undang semua Bapak TNI, Polri, sama Habib, sama Kiai, adakan acara makan. Cukup makan kambing aja, nggak perlu cukur rambut, nggak perlu diayun pakai tola'al badru alaina. Nah, cara menebusnya 3. Yang pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya ditimbang seberat perak. Katanya seberat emas Pak Ustadz, dalam hadis perak. Tapi yang buat emas afdol, baik, nggak salah. Kalau kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kalau gondrong, lahir kayak brokoli, ditimbang rambutnya 1 on. 1 on 100 gram, emas lagi mahal. 1 gram 2 juta, 100 gram 200 juta.
Ya kalau kaya ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa pakai emas semua, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus, nama yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya surat Luqman. Ustadz Luqmanul Hakim. Nama yang baik-baik ini bagus semua. Supaya apa? Supaya ini jangan sampai ditanya, siapa nama kamu? Nama saya Lapendos. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saya takut disomasi, ditangkap. Harap maju ke depan, kita bacakan absen satu-satu. Camry. Hah? Merek mobil sedan. Kenapa namamu dikasih begini? Kebetulan saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Loh kok Camry? Apa hubungannya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Ya buatlah di awalnya Muhammad Camry, Ahmad Camry, biar orang tahu. Mana tahu terjadi sesuatu, tahu. Jangan sampai jamaah bingung, ini mau kita kirim kemana ini? Ke Jepang. Nah, banyak orang ini berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Nama adalah keberuntungan. Nama-nama yang tidak baik diganti Allah dengan nama yang baik-baik. Saya dikasih nama Abdus Somad. Awalnya dulu nama saya dikasih kakek saya. Itulah orang dulu. Saya tanya, yang ngasih nama saya siapa, Mak? Yang ngasih nama kamu kakekmu. Ibu saya merasa nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Dia nanya. Orang sekarang nggak mau nanya. Buat sendiri. Pakai ilmu apa? Cocokologi. Nama suami, nama istri gabungkan. Nama suami Sulaiman. Nama istri Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Apa ini? Kita punya kiai, kita punya habib, tanya kira-kira nama yang baik untuk anak saya siapa? Nama saya dulu pertama kali dikasih mbah saya, kakek saya dikasih nama Solah. Bagus, Solah pakai H. Solah artinya baik. Tapi di kampung saya orang Melayu, Solah itu nama ikan. Kata ibu saya, masa dipanggil ikan gitu. Nama yang lain lah, Pak. Akhirnya dikasih nama. Waktu itu qori yang terkenal di Mesir, Syekh Abdul Somad, Abdul Basit Abdul Somad. Maka dikasih Abdul Somad. Maka waktu saya kuliah di Mesir, setiap ditanya orang, Ismake, what is your name? Abdul Somad. Masya Allah Syekh, kata dia. Saya yang khawatir. Takut disuruh ngaji. Nama ini penting. Lalu kemudian setelah itu apa lagi? Diajarkan membaca. Ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Diberikan dia pendidikan yang baik. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati meninggal dunia, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kunci surga dengan membesarkan anak-anak kita ini, insyaallah. Yang kaya raya hartanya tinggal, pejabat jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Tapi kalau punya anak yang soleh, bangun dia di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang di pintu-pintu masjid, di pintu-pintu mall ditulis ada namanya QRIS. 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 Cara bacanya gimana sebetulnya? QRIS. Q-nya quick. Quick artinya cepat. R-nya response. Chris, quick response code. Kode yang cepat merespon. Sekarang banyak ayah tidak merespon, dipanggil anaknya, Papa, tadi adik punya nilai bagus di sekolah. Bapaknya tetap juga scroll. Makanya ibu kalau punya suami nggak cepat merespon, tempel kris di kering.
Bapak dari pagi berangkat jam 7 sudah masuk kantor, dagang, bisnis, ke mall, kerja, pulang jam 5 sore. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib di masjid, langgar surau musola sampai isya, pulang ke rumah sudah jam 8. Punya waktu dengan anak tinggal 3 jam, 9, 10, cuman 2 jam, 9, 10. Tolong handphonenya matikan. Quality time. Saya datang setiap provinsi, saya datang setahun cuman sekali, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini tausiah saya yang terakhir, maksudnya untuk jadwal Jawa Timur. Habis ini saya langsung ke airport. Tapi setelah ini saya akan pulang ke rumah, saya akan menjadi seorang ayah, saya berlaku sebagai seorang suami, sholat subuh saya mengimami santri, habis itu bacakan kitab Jalalain, habis itu nanya santri satu-satu, saya akan bawa anak saya jalan-jalan, saya bawa mereka pergi, saya nyetir sendiri, saya pergi ke pasar belanja ikan sama istri saya. Gimana caranya Ustadz belanja ikan, apa orang nggak tahu? Saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam. Ustadz Somad ya? Mirip, saya bilang. Tolong. Ibu kerja di kantor, masuk pagi jam 7 berangkat dari rumah, jam 7.30 sudah apel, sampai makan siang dengan orang lain, masuk kantor lembur sampai sore, pulang ke rumah. Bersama suami orang 10 jam, dengan suami sendiri 2 jam. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan sama, satu kantor sama, tukar-tukaran nomor, berawal dari curhat, lama-lama nggak layak saya mengucapkannya. Kamu kenapa jalan sama dia? Kamu kenapa akrab dengan dia? Kamu kenapa tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran video sama dia? Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya, dia sudah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kenapa perempuan perlu perhatian? Karena dia makhluk yang memang minta. Perempuan itu dia mengingat kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Makanya Nabi memanggil ya Aish. Kenapa dia panggil ya Aish? Karena Aisyah suka sekali dengan panggilan itu. Ya Humaira. Perempuan mengingat suara itu terngiang di telinganya. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz, ya, saya boleh memanggil istri saya ya Humaira? Boleh. Pulang dari sini panggil ya Humaira. Tapi dia nggak putih, ya nggak apa-apa. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia. Kalau kamu nggak bisa bahagiakan dia dengan rumah yang besar, nggak bisa bahagiakan dia dengan perhiasan emas, bahagiakan dia dengan kata-kata. Buah hatiku belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Saya kalau ngomong gitu ke istri saya, buah hatiku, langsung dilanjutkan, hafal dia. Jangan laki-laki ini kadang terlalu jujur, pulang ke rumah manggil ya Hajar Aswad. Sampai kapan proses pendidikan keluarga ini? Sampai mereka dulu mati atau kita mati. Proses mendidik anak sampai mereka mati atau kita mati. Kalau kita yang mati duluan, mereka yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha. Mudah-mudahan anak-anak kita yang membisikkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita merasakan sunyi di tengah keramaian. Kota metropolitan, penduduknya 5 juta, ramai hiruk pikuk, suara klakson non-stop. Tapi kita berada di ruang yang sepi di tengah keramaian. Ruang sepi itu bernama ICU. Memang tulisannya ICU, saya nggak bohong. Kenapa disebut ICU? Karena ICU, you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Di ruang sepi sunyi itu
Anak pertama luar kota, anak kedua keluar negeri, anak ketiga meeting, anak keempat surfing, anak kelima mancing. Siapa yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah? Mana uang yang dicari pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang? Mana yang lembur kerja nggak pulang-pulang sampai berbulan-bulan nggak pulang, kepala rumah tangga bernama Bang Toib. Akhirnya kita hanya mau husnul khotimah. Mudah-mudahan anak kita nanti semua yang membimbing kita, yang membacakan surat Yasin, yang mendoakan kita, yang membacakan tahlil afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka mengantar jenazah kita, mereka yang memandikan. Makanya masjid-masjid tolong buat acara penyelenggaraan jenazah, tapi yang latihan itu yang anak-anak muda. Ini sekarang banyak di beberapa tempat yang latihan malah jamaah yang udah tua. Jangan, karena kalian yang mau dilaksanakan. Anak-anak muda ini, itu Pak Ustadz, penyelenggaraan jenazah itu berat Pak Ustadz, modalnya besar. Apa modalnya? Orang cuman keran air kok. Iya tapi Pak Ustadz itu kan mesti ada bonekanya. Nggak usah pakai boneka, pilih salah satu yang malas sholat. Izin sama bapaknya, Pak, izin ya anak bapak nanti untuk praktek. Memang saya sudah lama nasihati dia nggak cocok. Siram. Cara menyiramkan air ke jenazah. Nah, jenazah orang oleh guyu, orang cocok guyu. Nah, hanya sampai pengkafanan, jangan dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Saya yang memasukkan jenazah almarhumah ibu saya ke liang lahat, saya yang membuka talinya, saya yang membuka wajahnya, saya yang memiringkannya ke arah kiblat, saya yang menempelkan hidungnya ke tepi. Dulu engkau mandikan aku, engkau letakkan aku di anduk yang lembut, sekarang aku meletakkanmu di atas liang lahat tanah. Dulu kalau aku menangis, kau letakkan tanah liat, kau letakkan bantal yang lembut di atas kasur yang wangi. Hari ini apa yang kubalaskan? Ku letakkan di tengkukmu tanah liat yang keras, yang bau. Tapi saya puas. Kenapa? Karena saya sempat datang. Jadwal waktu itu di Pulau Madura, tanggal 18 Maret 2019. Saya bilang, kalau pesawat ini cepat saya sampai, tunggu saya. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Alhamdulillah saya sempat sampai. Saya mengimami sholat jenazah. Saya mengantarkan, saya dengan adik saya, dengan sahabat saya, kami turun bertiga. Kami yang meletakkannya ke bawah. Setelah itu saya naik ke atas, saya membacakan talqin, saya mendoakan. Sampai hari ini sejak beliau wafat, tidak pernah putus pembagian sembako 300 paket. Karena itu yang kami mampu, dan sekarang membangun masjid. Insya Allah tak lama lagi peresmian Masjid Hajjah Rohana. Mudah-mudahan, saya cerita ini tidak ingin macam-macam. Saya cuma ingin supaya adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, kalau ibu kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, bahagiakanlah mereka. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita apa-apa. Ketika ditanya, Ustadz nanti mau jadi apa? Enggak. Yang penting aku kuliah, dapat ijazah, mau jadi dosen, dapat gaji, membahagiakan orang tua. Hanya itu saja. Bahagiakanlah orang tua. Karena kalau dia udah nggak ada lagi tempat kita bisa bercerita. Dulu kalau saya pulang begini, saya akan cerita, Mak, ini ada sorban dari Jawa Timur. Mak, aku dapat cincin. Mak, aku dapat parfum. Dia akan buka parfum itu, dia cium, oh wangi ya, cincin kau cantik ya, bagus ya. Sekarang nggak ada. Bercerita ke istri, ke anak, ya, tapi rasanya tak sama. Maka kalau ibu kalian masih ada, ayah masih ada, bahagiakanlah, senangkanlah mereka. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, menjadikan orang tuanya seperti raja-raja, maka insya Allah, Allah akan buat rezeki dia pun sama seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp.